Hai Sobat Film, selamat datang di channel PW Studio. Kali ini kita akan mengulas sebuah film bergenre horor. Film ini berjudul The Promise. The Promise dirilis pada tahun 2017. Film ini berasal dari Thailand. Film ini berkisah tentang dua orang sahabat yang saling menyayangi. Mereka adalah Yip dan Bom. Mereka berdua anak orang yang sangat kaya, hidup bergelimang dengan harta, bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Namun kebahagiaan mereka terhenti ketika krisis melanda Thailand pada tahun 1997. Ayah mereka yang merupakan partner bisnis jatuh bangkrut. Kehidupan mereka pun menjadi sangat hancur, hingga mereka berdua memutuskan untuk bunuh diri. Mereka akan melakukan bunuh diri bersama. Yip mengakhiri hidupnya terlebih dahulu dan meminta Bom berjanji untuk tak membiarkannya mati sendirian. Namun semua tak berjalan sesuai dengan rencana. Bom ketakutan melihat Yip mati. Dia malah meninggalkan Yip. Selang 20 tahun kemudian, Bom kembali ke gedung tempat mereka pernah berjanji untuk bunuh diri. Dia ke sana bersama anak perempuannya. Bom sudah menjadi pengusaha real estate yang sukses. Namun semua berubah kala itu. Arwah Yip menagih janji kepada Bom. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, simak terus video ini hingga akhir. Adegan pertama berada di sebuah gedung yang sedang dalam masa pembangunan. Gedung itu adalah proyek pembangunan apartemen milik ayah Bom dan Yip. Ayah Bomlah yang mempunyai bagian paling besar dalam pembangunan gedung itu. Gedung itu bernama Saton State. Di sana, dengan mode sultan, Bom mengatakan kepada Yip jika lokasi di mana mereka berada saat itu sudah dipesan. Dan Bom juga bilang kepada Yip jika itu untuk mereka berdua. Yip pun terlihat sangat terkesan dan kagum. Karena di lantai di mana mereka berada sekarang merupakan apartemen di ujung paling atas gedung tersebut, dan hanya akan ada satu rumah saja untuk lantai tersebut. Keduanya terlihat sangat senang. Mereka berdua berjanji akan tinggal bersama di tempat itu setelah pembangunannya selesai. Pada scene berikutnya, di tempat parkir Saton State, Bom mendengar pembicaraan ayahnya dengan ayah Yip. Ayah mereka terlihat sangat frustasi. Mereka membicarakan soal usaha mereka yang akan bangkrut. Ternyata Thailand saat itu sedang dilanda krisis moneter, yang membuat nilai mata uang baht turun drastis. Dan itu sangat berimbas kepada bisnis ayah Yip dan Bom. Banyak pengusaha yang gulung tikar, banyak bangunan gedung yang mangkrak, dan tidak sedikit juga pengusaha yang bunuh diri. Adegan kembali di Saton State. Proyek pembangunan gedung tersebut akhirnya berhenti. Bom mencoba masuk ke gedung tersebut meskipun sudah disegel. Ternyata, di sana sudah ada Yip yang sedang menunggunya. Dia sedang menangis. Dia baru saja dipukuli oleh ayahnya. Ayah Yip merasa sangat stres karena efek dari krisis yang sedang terjadi. Bahkan, ayah Yip juga beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Yip berkata, saat ayahnya ingin bunuh diri, ibunya menyembunyikan pistolnya. Namun dia tahu di mana tempatnya. Bom pun bertanya, apakah Yip ingin bunuh diri? Yip pun menjawab jika dia belum menyerah. Dia belum ingin bunuh diri. Kemudian Bom mencoba membujuk Yip supaya dia tidak berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Yip juga menceritakan sesuatu kepada Bom. Semua aset keluarganya akan disita minggu berikutnya. Dia berpikir ibunya pun akan membawanya pergi ke suatu tempat. Kemudian Bom memberikan sebuah amplop yang berisi uang sekolahnya untuk diberikan kepada Yip. Bom juga mengatakan kepada Yip jika dia sudah tidak ingin lagi sekolah di sana. Yip merasa dia akan sangat kesulitan untuk hidup jika nantinya harus terpisah dari Bom. Skin berpindah ke kamar Bom. Di sebuah rumah susun yang sangat sederhana. Ada sebuah pager masuk yang isinya ucapan selamat ulang tahun. Itu adalah pesan dari Yip. Sesaat setelahnya, dia mendengar suara televisi. Kemudian Bom beranjak dari tempat tidurnya dan menghampiri suara itu. Ternyata di sana ada ayahnya. Bom mencoba membujuk ayahnya untuk melanjutkan proyek pembangunan gedung dengan ayah Yip. Tapi ayahnya Bom menjawab jika sekarang dia sudah berpindah profesi dan kembali menjadi broker saham. Ayahnya mengatakan jika ada salah seorang temannya yang bersedia memberi dia modal dalam jumlah yang besar. Ayahnya berkata, jika mereka akan kaya lagi. Bom pun nampak sangat bahagia. Keesokan harinya, Bom sedang bersiap untuk pergi ke sekolah. Dia akan mandi. Sesaat setelahnya, Bom mendapat pager dari Yip yang isinya dia mengatakan bahwa dia akan pindah ke suatu tempat. Tiba-tiba ibu Bom masuk ke kamarnya. Dia menanyakan kemana perginya uang sekolah Bom yang sangat banyak itu. Bom mengatakan jika uang itu sudah dia habiskan. Ibunya ragu. Bagaimana uang sebanyak itu bisa habis? Untuk membeli apa uang sebanyak itu? Kemudian, ibu Bom menemukan pager milik Bom. Dia sangat marah kepada Bom.
Kenapa Bom menghabiskan uang yang banyak untuk membeli hal yang tidak penting? Bom juga protes kepada ibunya. Dia protes karena ibunya selalu memutuskan suatu hal tanpa bertanya kepada dia. Ibunya memindahkan dia ke sekolah lain. Dia juga meminta Bom menjual barang di jalanan. Bom merasa sangat malu. Dia mengatakan jika dia tidak ingin terlahir sebagai putri ibunya. Ibunya pun kesal dan mengusir Bom. Skin berpindah di sebuah bank. Di sana Bom sedang mengambil uang. Bom kembali mendapatkan pesan dari Yip jika Yip dipukuli ayahnya lagi. Sesaat setelahnya, dia melihat ayahnya menuju ke suatu tempat. Kemudian dia mengikuti ayahnya. Ayahnya menuju ke sebuah restoran mewah. Dia terlihat seperti sedang berbicara dengan klien bisnisnya. Dia nampak senang. Namun, sebenarnya yang terjadi adalah แต่ผมว่านะถูกต้องเลยครับ ใช่ครับกลุ่มปิโตรเลียมอย่างที่ผมบอกเพราะยังไงรัฐบาลเนี่ยก็ต้องอุ้มอยู่แล้วเชื่อผม Di sebuah telepon umum, Bom menelpon pusat pesan pager. Dia mengirim pesan ke Yip. Dia meminta Yip untuk pergi ke gedung itu lagi dan membawa pistol. Dia juga mengatakan jika dia merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Adegan berlanjut kembali ke Saturn State. Dengan setting latar gelapnya kota Bangkok, Bom dan Yip duduk bersama di lantai atas gedung tersebut sambil mendengarkan musik. Hari itu tepat ulang tahun Bom yang ke-15. Mereka berniat akan bunuh diri bersama. Yip menanyakan kepada Bom apakah dia merasa takut. Kemudian Yip juga membujuk Bom dengan mengatakan jika dia hidup, dia akan mendapat banyak luka lagi yang akan dia rasakan. Segera setelahnya, Yip mengeluarkan pistol milik ayahnya. Yip meminta Bom untuk berjanji agar tidak membiarkan dia mati sendirian. Yip meminta Bom untuk segera mati bersamanya, dan Bom pun menyetujuinya. Dan akhirnya, Happy birthday นะ namun ternyata Bom ingkar. Dia meninggalkan Yip karena merasa sangat ketakutan. 20 tahun sudah berlalu. Bom sudah menjadi wanita karir yang sukses. Dia sudah menikah dan sudah memiliki seorang putri. Namun dia adalah single parent. Suaminya sudah lama meninggal. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari pegawainya. Pegawainya mengatakan bahwa mobil sudah siap. Ternyata, Bom menuju ke gedung mangkrak yang dulu pernah dibangun ayahnya itu. Ya, gedung itu adalah Saturn State, gedung di mana Yip bunuh diri. Di dalam sebuah mobil dalam perjalanan menuju ke Saturn State, Bom berbicara dengan pegawai bank. Dia berencana untuk melanjutkan pembangunan gedung tersebut. Mereka pergi ke Saturn State untuk melakukan survei lokasi karena Bom akan berhutang lagi ke bank tersebut. Bank tersebut juga bank di mana ayah Bom dan ayah Yip meminjam uang yang sangat banyak untuk membangun gedung apartemen mewah tersebut. Namun sayangnya mereka tidak bisa melanjutkan pembangunan tersebut. Di sisi lain, Putri Bom bermain-main di lantai paling atas gedung tersebut, tempat di mana Yip bunuh diri. Bel terlihat sangat senang di sana. Dia menemukan cap tangan pada tiang gedung tersebut. Kemudian dia menambahkan sesuatu di gambar itu. Bom kemudian menelusuri sebuah ruangan di gedung itu. Ada sebuah keanehan terjadi. Bel menemukan sebuah pager. Kemudian dia membawa pager itu pulang. Skin berpindah ke kamar Bel. Di sana, Bel terlihat sedang video call dengan temannya sambil memperbaiki pager yang dia temukan. Dia merasa sangat senang karena berhasil memperbaiki pager tersebut. Bel membaca pesan-pesan yang ada di pager tersebut. Namun dia tiba-tiba terdiam. Dia melihat pesan yang aneh di dalam pager tersebut. สุดท้ายอะโลกไม่น่าอยู่แล้วจริงๆ เจอกันที่ตึก เอาถุงกำมะหยี่มาด้วย Mereka berdua terkejut dan terdiam. Bel pun pergi keluar rumah untuk membuang pager yang dia temukan tadi karena dia merasa sangat ketakutan. Adegan berlanjut ke kamar Bom. Dia terbangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu. Dia melihat ada bayangan, kemudian dia mengikutinya, dan hal-hal aneh pun terjadi. Sesaat kemudian polisi datang. Mereka tidak menemukan apapun di sana. Bel mencari HP-nya, namun ibunya melarang Bel mengambilnya sendiri. Kemudian, Bom menuju ke kamar Bel. Ketika sedang mencari HP Bel, tiba-tiba seorang polisi menghampiri Bom.
dan menanyakan tentang cap tangan yang ada di depan pintu apartemennya. Bom sangat terkejut karena itu sama persis dengan yang dia buat dengan Yip dulu. Selanjutnya mereka menuju ke ruangan CCTV di apartemen tersebut. Mereka semua terkejut mendapati sebuah gambar dalam layar monitor tersebut. Skin berlanjut ke sebuah klinik dokter. Bom berkonsultasi soal Bell yang mulai tidur berjalan lagi seperti ketika dia berumur 5 tahun. Bom menanyakan kepada dokter kenapa Bell juga mulai menggambar ketika dia tertidur. Namun dokter itu menjawab sesuai dengan analogi ilmiah. Dokter itu meminta jika Bell tidur berjalan lagi untuk tidak segera membangunkannya, melainkan memvideonya untuk dianalisa oleh dokter tersebut. Adegan berpindah di sebuah rumah di mana orang tua Yip tinggal. Di sana, Bom mengunjungi ibunya Yip untuk meminta persetujuan melanjutkan pembangunan Sutton State. Ibunya Yip memberikan beberapa barang milik Yip kepada Bom. Ibunya nampak begitu terharu melihat Bom. Dia teringat dengan Yip. Tegas Bom menyangkalnya. Sesaat setelahnya, Bom membuka barang yang diberikan ibunya Yip kepada dia. Di situ, berisi sebuah kain sulaman yang bergambar dia dan Yip. Kemudian dia kembali membuka sebuah kotak yang berisi benda-benda milik mereka berdua. Bom pun menangis bersedih. Namun ketika dia mengawasi layar CCTV di kamar Bell, terjadi sesuatu. Halo.แล้ว วิวสวยดีนะ แต่ท้องฟ้าอยากจะพักชั่วคราว Keesokan paginya, Bell dan Bom sarapan bersama. Bell menanyakan apakah semalam dia tidur berjalan ataukah tidak. Dan dia juga menanyakan apakah ibunya merekamnya. Adegan kembali berlanjut di Sutton State. Di sana Bom meletakkan sebuah apel dan rangkaian bunga di atasnya. Itu dipersembahkan untuk arwah Yip. Bom meminta maaf kepada Yip. Dia juga berjanji akan sering mendoakan Yip. Tapi Bom meminta Yip untuk tidak mengganggu Bell. Dia nampak sangat tidak tulus meminta maaf. Dan yang terjadi... Ketika dia turun dari gedung itu, dia melihat anak laki-laki yang sangat terkejut ketika menatapnya. Kemudian dia mengejar anak itu. Dia menanyakan kenapa anak itu berlari. Anak itu menjawab jika ada wanita bergaun merah sedang mengikuti Bom di belakangnya. Di skin lain di rumah Bom nampak terlihat Bell sedang mengantuk. Di sana, Auntie Chu juga mengalami hal aneh. Buah-buahan di rumah itu tiba-tiba menjadi busuk. Kemudian dia melihat Bell yang sedang mencari gunting besar. Auntie Chu memberitahu di mana Bom menyimpan gunting itu. Kemudian dia meninggalkan Bell untuk pergi ke pasar berbelanja. Skin berlanjut di tempat tidur. Bom tidur bersama Bell. Namun ketika dia terbangun, dia terkejut mendapati Bell sudah tidak ada di sampingnya. Kemudian dia beranjak mencari Bell. Ternyata Bell berada di kamar mandi, sedang membasahi tubuhnya. Dia tidak ingin tertidur. Kemudian Bell di situ pingsan. Bom pun membawanya ke rumah sakit. Dia dirawat di sana. Bom berpesan kepada perawat di sana untuk menjaga Bell dan tidak meninggalkan Bell meski dia sedang tertidur. Adegan berikutnya kembali ke Sutton State. Di sana dia menemui anak kecil yang pernah dia temui sebelumnya. Anak itu bisa melihat Yip. Kemudian dia meminta anak itu untuk membantunya. Dia meminta anak itu untuk membawanya ke arwah Yip. Anak itu ketakutan dan menolaknya. Ibu dari anak itu pun memohon kepada Bom agar tidak membahayakan anaknya.
Bom memohon kepada mereka untuk membantunya. Bahkan Bom menawarkan hadiah, tapi mereka tetap menolak. Dan akhirnya Bom mengancam akan memecat 8 anggota keluarga anak itu yang bekerja di proyek Saturn State. Dan akhirnya anak itu bersedia. Kemudian mereka pergi menuju puncak gedung itu untuk mencari Yip. Akhirnya mereka menemukan Yip. Bom meminta anak itu untuk membantu dia berkomunikasi dengan Yip. เดี๋ยวก่อนหมอนอย่าเพิ่งไปอิฟนั่นแกใช่ไหม อิฟใช่ไหม แกอย่ามายุ่งกับลูกฉันได้ไหม หมอนเป็นไรไหมไม่เอาแล้วมันกลัวหมอนนี่แสดงหมอน ไม่ได้แล้ว มันช่วยอะไรไม่ได้แล้ว ได้สิหมอน ยังไงลูกคุณก็ต้องตาย ลูกฉันต้องไม่ตาย ลูกฉันต้องไม่ตายไรหมอนหมอน แล้วไม่เอาแล้ว หมอน แล้วช่วยก่อนด้วย ใจเย็นๆก่อนนะกลัวนะลูกไม่ต้องกลัวพากลับบ้านไปหาแม่นะ ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้อง Skin berpindah ke sebuah ruang rapat. Di sana terdapat beberapa pegawai bank dan juga adik serta ibu dari Yip. Mereka akan membicarakan proyek pembangunan Saturn State. Namun, Bom tiba-tiba ingin bicara secara pribadi kepada ibu Yip. Bom meminta semua pegawai bank untuk keluar. Di sana Bom menangis meminta maaf kepada ibu Yip. Kemudian dia menceritakan semuanya tentang Yip yang bunuh diri. Dia juga mengatakan jika mereka berjanji untuk bunuh diri bersama. Namun, karena Bom ketakutan, dia pun kabur. Ibu dan adik Yip sangat terkejut. Mereka marah karena baru mengetahui fakta itu. Bom juga menceritakan jika saat ini Yip datang menagih janjinya. Dia akan mengambil bel di hari ulang tahunnya. Bom memohon bantuan dari ibu Yip. Namun karena marah, ibu dan adik Yip pergi meninggalkannya. Adegan berlanjut di dalam sebuah mobil. Bom mendapat telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa Bel menghilang. Bel mengurung perawat yang menjaganya lalu melarikan diri. Sesaat setelahnya, Bel menelpon ibunya. Dia menangis dan meminta ibunya untuk menyelamatkannya. Dia berada di suatu tempat yang tidak dia ketahui. Ternyata, dia berada di rumah ayah Bom. Di sana, Bom sangat terkejut ketika melihat Bel berada di tempat itu sedang memakai seragamnya. Pada skin berikutnya, terlihat Bom mengikat Bel di ranjang. Tiba-tiba Bel terbangun dan berkata ingin buang air kecil. Namun, setelah Bom melepaskan satu ikat dia baru menyadari jika dia bukan Bel. Bom kembali mengikat Bel. Namun, Bel terus bertingkah mengerikan. Sesaat setelahnya, Bom sedang menulis surat. Bersamaan dengan selesainya dia menulis surat, Bel terbangun. Dia adalah benar-benar Bel. Dia meminta ibunya melepaskannya. Namun ibunya hanya tersenyum dan mengatakan Auntie Chu akan segera datang. Kemudian Bom meninggalkan Bel. Bom berada di sebuah mobil dengan membawa sebuah pistol. Dia berniat menepati janjinya kepada Yip. Di hari berikutnya, Bom sedang ngobrol dengan Bel. Bel mengetahui jika ibunya berniat bunuh diri. Dia bertanya, apakah jika dengan bunuh diri bisa menjamin Bel akan selamat? Karena targetnya adalah Bel. Yip akan berhenti jika Bel sudah mati. Namun di sana ternyata Bel memberikan obat bius di minuman ibunya. Dia berencana akan menyelesaikan semuanya dan meminta ibunya untuk tidak mengganggunya. Kemudian Bel mencari Yip di kamarnya. Dia berkata kepada Yip, jika Yip ingin membunuhnya, maka lakukanlah. Kemudian Yip berbaring di ranjang dan memejamkan matanya. Ketika malam tiba, Bom terbangun dari pengaruh obat bius. Dia bergegas menuju ke kamar Bel. Dia mendapati banyak cap tangan di dinding kamar Bel. Namun, Bel sudah tidak di sana. Kemudian Bom menuju ke Saturn State. Setibanya di sana, dia langsung menghubungi rumah sakit untuk segera mengirim ambulans ke tempat itu. Tiba-tiba, Bel menelpon. Ternyata dia sudah berada di lantai atas dengan membawa pistol di tangannya. Bom mengejar Bel. Dia mengikuti Bel hingga ke puncak gedung. Tiba-tiba ponsel Bom kembali berdering. Ketika Bom mengangkat teleponnya, di sana terlihat Bel sedang mengisi peluru ke dalam pistolnya. Bom bergegas menyusul Bel. Namun tiba-tiba, Happy birthdayนะ ternyata Bel belum mati. Kemudian Bom berlari menghampiri Bel yang sedang kerasukan dan merebut pistolnya. Bom berteriak kepada Yip untuk membunuhnya dan melepaskan Bel. Mereka berdua saling berebut pistol. Dan akhirnya Bom tersadar setelah jatuh dari ketinggian. Dia melihat ke atas. Di sana ada Bel berdiri berdampingan dengan Yip. Bom melihat Bel mengarahkan pistol ke kepalanya. Dan tiba-tiba
Tepat ketika Belle berumur 15 tahun, terdengar suara tembakan. Bom segera naik menghampiri Belle. Ternyata Belle masih bernafas. Skin berpindah ke ruang ICU sebuah rumah sakit. Di sana Belle terbaring tak sadarkan diri. Dokter mengatakan akan sangat sulit bagi Belle untuk tetap hidup. Kalaupun bisa, dia hanya bisa hidup dengan mengandalkan alat. Dan jika mereka melanjutkan perawatan Belle, Belle pun tidak akan kembali bisa pulih seperti biasanya. Adegan berpindah ke Sutton State. Bom mengatakan kepada Yip jika dia menyesal telah membuatnya menunggu lama. Bom berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Namun dia mendengar suara burung di belakangnya yang sedang merawat anaknya. Dia pun juga melihat cap tangan yang dia buat bersama Yip dulu. Di situ terdapat gambar Belle. Akhirnya, Bom tersadar akan janjinya kepada Belle. Kemudian dia meminta maaf dengan benar-benar tulus kepada Yip. Dia akan menemui Yip suatu hari nanti. Dan dia juga mengatakan dia tidak akan bunuh diri. Dia memiliki sebuah janji yang harus dia tepati. Kemudian Bom dan Belle melanjutkan hidup mereka dengan penuh kesederhanaan. Perusahaan Bom sudah dinyatakan bangkrut. Dan sekarang, Bom kembali tinggal di rumah susun milik ayahnya dahulu bersama Belle. Sekian konten PW Studio kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan klik tombol like. Dan jika kalian belum mensubscribe channel ini, tolong klik tombol subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih sering mengupload konten-konten yang menarik. Jika kalian punya komen, kritik, atau saran, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.